Jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolong di dunia dan akhirat nanti. Dalam hidup ini, kita sering mencari pertolongan di luar diri kita. Kadang kita berharap pada manusia. Kadang kita berharap pada uang. Kadang kita berharap pada kemampuan dan kepintaran kita sendiri. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Allah mengingatkan dengan sangat jelas. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Al-Baqarah ayat 153. Ini perintah. Ini resep hidup. Ini kunci yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan hari ini, kita akan menggali lebih dalam. Mengapa sabar dan sholat adalah dua penolong yang tidak hanya menolong di dunia, tetapi juga menolong di akhirat. Sabar, cahaya dalam gelapnya ujian. Sabar adalah tanda bahwa Allah sedang dekat. Ketika seseorang diuji, itu tanda bahwa Allah sedang memperhatikannya. Sahabatku, renungkan ini satu kalimat. Tidak ada ujian yang datang kecuali karena Allah sayang. Ujian adalah tamu. Ia datang membawa pesan. Ia menguji kekuatan hati. Ia membersihkan dosa-dosa lama. Ia memaksa kita untuk kembali kepada Allah. Tetapi sabar tidaklah mudah. Bahkan para nabi pun melewatinya. Nabi Ayub diuji sakit bertahun-tahun. Nabi Yusuf diuji fitnah dan penjara. Nabi Muhammad diuji dengan hinaan, rasa kehilangan, dan dikhianati. Tapi mereka tetap tegar, karena sabar bukan tentang menahan tangis, tetapi menahan diri untuk tetap di jalan yang benar. 3 tingkatan sabar yang menyelamatkan. 1. Sabar dalam ketaatan. Sabar untuk terus sholat meski letih. Sabar untuk bangun subuh meski dingin. Sabar menahan kantuk di sholat isya. Sabar untuk tetap jujur meski peluang berbohong terbuka. Ketaatan butuh keberanian, dan keberanian itu namanya sabar. 2. Sabar dalam menjauhi maksiat. Ketika marah, mudah sekali melampiaskan. Ketika kecewa, mudah membalas. Ketika sakit hati, mudah bergosip. Ketika sendiri, mudah tergoda membuka yang dilarang. Tapi sabar adalah rem yang menyelamatkan kita dari dosa yang kita sesali kemudian. Sahabatku, berapa banyak dosa besar terjadi hanya karena seseorang tidak sabar di 1 menit kecil. 3. Sabar dalam menghadapi ujian. Inilah sabar yang paling besar ganjarannya. Kadang Allah menguji kita lewat orang tua, pasangan, anak, rezeki yang seret, bisnis yang gagal, atau hati yang remuk karena dikhianati. Saat Anda jatuh, sebenarnya Anda sedang ditarik pelan-pelan untuk mendekat kepada Allah. Jika Anda sedang mengalami ujian hari ini, tuliskan di komentar. Saya sedang berusaha sabar. Biar kita saling menguatkan. Sholat, penolong yang berdiri antara langit dan bumi. Sahabatku, tidak ada ibadah yang Allah perintahkan sebanyak perintah sholat. Tidak ada ibadah yang disebut tiang agama, kecuali sholat. Mengapa? Karena dari seluruh ibadah, sholatlah yang langsung menghubungkan kita dengan Allah tanpa perantara. Ketika dunia terasa sempit, ketika pikiran kacau, ketika air mata tidak bisa ditahan, sholat adalah tempat kembali. Sholat adalah rumah bagi jiwa yang lelah. Sholat itu penyembuh yang sering kita tinggalkan. Para ulama berkata, sholat bukan sekadar kewajiban, tapi kenyamanan. Coba ingat, pernahkah Anda merasa tenang setelah sholat? Setelah sujud panjang? Setelah istighfar yang tulus? Di momen itu, kita merasa seolah semua masalah hilang, tidak karena masalahnya selesai, tapi karena hati kita menguat.
Setiap gerakan sholat mengandung pertolongan. 1. Takbiratul ihram. Saat kita mengangkat tangan, itu simbol bahwa kita melepaskan dunia dan fokus hanya pada Allah. 2. Ruku. Tanda ketundukan total. Kita tidak sehebat yang kita kira. Kita tidak setinggi yang kita bayangkan. 3. Sujud. Inilah puncak pertolongan. Sahabatku, jika Anda sedang tertekan, jika Anda sedang bingung harus mengambil keputusan, jika Anda sedang dirundung masalah, perpanjang sujud Anda. Air mata yang jatuh di atas sajadah adalah saksi bahwa Anda sedang dekat dengan Allah. Adakah bukti bahwa sholat menolong? Banyak, begitu banyak. Berapa banyak orang yang hatinya hancur lalu bangkit karena sholat? Berapa banyak orang yang gelap hidupnya lalu diterangi karena sholat? Berapa banyak masalah yang terasa besar menjadi kecil setelah sholat? Sholat memindahkan masalah dari tangan kita ke tangan Allah. Dan tangan Allah tak pernah mengecewakan. Koneksi dahsyat antara sabar dan sholat. Sabar adalah keadaan hati. Sholat adalah amalan tubuh. Saat hati gelisah, sholat memberikan ketenangan. Saat tubuh lelah, sabar memberikan kekuatan. Tidak heran Allah menggabungkannya. Perhatikan ayatnya. Allah tidak berkata, jadikanlah sholat dan sabar. Tapi, jadikanlah sabar dan sholat. Sabar disebut duluan. Artinya apa? Agar sholat menjadi ringan, kita harus bersabar dulu. Sabar menahan malas. Sabar menahan rasa tidak mood. Sabar mengalahkan hawa nafsu. Sabar melawan setan yang selalu membisikkan, nanti saja. Jika sabar menguat, sholat akan tegak. Dan jika sholat tegak, pertolongan Allah akan turun. Tanda pertolongan Allah mendekat. Bagaimana kita tahu bahwa pertolongan Allah sudah dekat? Perhatikan 4 tanda ini. 1. Hati mulai tenang meski masalah belum selesai. Ini tanda awal. Bukan masalah dulu yang diredakan, tapi hati kita yang diperkuat. 2. Allah beri jalan yang tidak pernah kita sangka. Tiba-tiba ada bantuan. Tiba-tiba ada solusi. Tiba-tiba ada peluang. Padahal sebelumnya gelap total. 3. Allah singkirkan orang-orang yang menghalangi kita. Mungkin melalui jarak, melalui keadaan, atau melalui perubahan situasi. 4. Allah ganti setiap air mata dengan hikmah. Setiap air mata dibalas ketenangan. Setiap kesulitan dibalas kemudahan. Setiap kesedihan dibalas hal-hal yang lebih indah daripada yang kita inginkan. Sahabatku, jika Anda merasakan salah satu dari ini, mungkin pertolongan Allah sedang berjalan menuju Anda. Cara praktis menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. 1. Jadikan sabarmu sebagai tameng harian. Mulai dari hal kecil. Sabar saat antre. Sabar saat macet. Sabar saat dimarahi. Sabar saat keinginan tidak terpenuhi. Sabar saat menunggu doa terwujud. Sabar kecil akan melatih sabar besar. 2. Jadikan sholat tempat mengadu. Jangan cuma melakukan gerakan. Rasakan. Masukkan masalahmu dalam doa. Masukkan keinginanmu dalam sujud. Masukkan kegelisahanmu saat ruku. 3. Perbaiki wudhu. Perlahan. Tenang. Seakan sedang memandikan hati. 4. Hiasi lidah dengan zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Astagfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Ini kalimat-kalimat yang menurunkan pertolongan langit. 5. Jangan tinggalkan sholat apapun kondisinya. Sedih. Sholat. Lelah. Sholat. Takut. Sholat. Bingung. Sholat. Kehilangan. Sholat. Bimbang. Sholat. Sendirian. Sholat. Sholat bukan beban. Sholat adalah penyelamat. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Jika Anda merasa video ini menenangkan hati, tuliskan di komentar. Saya ingin memperbaiki sholat saya. Saya ingin belajar sabar. Biar komentar Anda menjadi saksi di hadapan Allah bahwa Anda ingin berubah. Doa penutup. Ya Allah, lembutkan hati kami.
Lapangkan dada kami, kuatkan sabar kami dalam setiap ujian. Jadikan sholat kami sebagai penolong, penenang, dan cahaya di kubur nanti. Dan jadikan kami hamba-hamba yang Kau cintai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.